Kebakaran adalah salah satu bencana yang tidak pandang bulu. Ia dapat menyambar kapan saja, pada tempat tinggal, gudang, bahkan gedung bertingkat tanpa bisa diperkirakan sama sekali kedatangannya. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengklasifikasikan kebakaran sebagai salah satu bencana non-alam yang paling dominan dan selalu menempatkan diri dalam kejadian tertinggi di Indonesia. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berupa hilangnya aset material, tapi juga memukul kondisi psikologis dan menghancurkan stabilitas ekonomi keluarga dalam sekejap. Pertanyaannya bukan lagi soal bagaimana kebakaran bisa terjadi. Pertanyaannya sekarang adalah ketika bencana itu terjadi, apakah kita semua sudah bersiap secara finansial dan secara hukum? Mengapa asuransi kebakaran itu penting? Bayangkan, rumah yang dibangun dengan biaya ratusan juta rupiah tiba-tiba terbakar akibat konsleting listrik. Dalam waktu singkat, seluruh aset bisa hilang dan pemilik harus menanggung kerugian besar. Disinilah peran asuransi kebakaran itu hadir sebagai mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung sehingga beban kerugian tidak ditanggung sendiri. Secara hukum, dasar pengaturan terdapat dalam pasal 246 KUHD yang mendefinisikan asuransi sebagai perjanjian pemberian ganti rugi atas suatu risiko dengan imbalan premi. Selain itu, pasal 287 KUHD mengatur asuransi kebakaran sebagai salah satu bentuk asuransi kerugian. Pengaturannya diperkuat oleh UU nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian dan secara teknis mengacu pada Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia atau PSAKI. Namun, meskipun kerangka hukumnya sudah jelas, praktik di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Berdasarkan hasil wawancara dengan praktisi di Jasara Harja Putra Cabang Serang, masih ditemukan berbagai permasalahan hukum dalam pelaksanaan asuransi kebakaran yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Permasalahan pertama ini berangkat dari kasus nyata yang menjadi titik awal riset kami, serta yang kami bawa langsung ke meja wawancara bersama praktisi Jasara Harja Putra Serang. Kasus yang dimaksud adalah kasus dari PT Asuransi yang dikenal sebagai Tugu Indo. Kasus ini melibatkan seorang pemegang polis kebakaran tidak dapat mencairkan klaimnya karena perusahaan asuransi yang ia percaya ini menanggung risikonya yang berada di ambang kepayulitan. Premi sudah dibayar, kebakaran terjadi, tapi ganti rugi tidak kunjung datang. Bukan karena klaimnya tidak sah, melainkan karena penanggungnya sendiri yang sudah tidak mampu membayar. Ketika kami membawa kasus ini ke narasumber, beliau langsung merespon dengan tegas. Menurut beliau, sebelum seseorang memutuskan untuk mengasuransikan asetnya ke suatu perusahaan, ada satu hal yang tidak boleh dilewatkan, yakni mengenali kondisi keuangan perusahaan asuransi tersebut. Beliau menekankan pentingnya mengecek laporan, keuangan, dan nilai risk Base Capital atau RBC, yakni indikator utama kesehatan finansial perusahaan asuransi. Jangan sampai, jangan mentang-mentang dia lebih murah, udah saya harus tahu laporan keuangannya, lu searching di situs atau seperti apa. Jadi salah satu pilotnya perusahaan itu karena laporan keuangannya itu tidak baik. Dia contoh misalnya biaya yang masuk dengan biaya yang dikeluarkan tidak sedalam dari risk base capital perusahaan, jadi ada range terhadap perusahaan asuransi yang kategorinya sehat. Permasalahan kedua muncul dari isu yang sangat dekat dengan praktik asuransi sehari-hari, yaitu under insurance. Dalam wawancara kami dengan praktisi JRP Serang dijelaskan bahwa under insurance terjadi ketika nilai pertanggungan lebih rendah dari nilai aset sebenarnya. Contohnya, gedung bernilai 1 miliar rupiah tetapi hanya diasuransikan 500 juta karena keterbatasan dana atau premi yang dianggap terlalu mahal. Under insurance itu adalah gini, orang kayak lu lah, contohnya, gua nggak ada duit, jadi gue terbatas, jadi gue mengasuransikan nilai gedungnya itu nggak secara full. Oh bisa, jadi bisa kayak setengahnya gitu? Betul, sebenarnya bisa, cuman Masalahnya, banyak masyarakat tidak memahami konsekuensi yang hukumnya saat terjadi klaim ganti rugi tidak otomatis dibayar penuh sesuai angka yang tercantum dalam polis, tetapi dihitung secara pro rata berdasarkan ketentuan PSAKI atau Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia.
Akibatnya, nilai ganti rugi yang diterima tertamu bisa jauh lebih kecil dari kerugian yang dialami. Prinsip ini sebenarnya berkaitan dengan asas indemnitas dalam pasal 253 KUHD bahwa asuransi hanya bertujuan memulihkan kerugian, bukan memberikan keuntungan. Namun dalam praktiknya, mekanisme pro rata pada kondisi under insurance justru dapat mengurangi hak pemulihan tertanggung secara signifikan. Disinilah muncul persoalan hukumnya, apakah tertanggung benar-benar memahami risiko tersebut saat mendatangani polis. Praktisi memang menyarankan agar nasabah membaca seluruh isi PSAQ, tetapi realitanya tidak semua masyarakat mampu memahami dokumen polis yang cukup teknis dan panjang. Permasalahan ketiga ini kami rasa adalah akar dari dua masalah sebelumnya dan jawabannya juga datang langsung dari narasumber kami. Ketika kami menanyakan soal data statistik produk asuransi di JRP Serang, praktisi tersebut mengungkapkan fakta bahwa dari seluruh lini produk yang mereka tawarkan, yang paling banyak diminati masyarakat adalah asuransi kendaraan di urutan pertama, asuransi kecelakaan diri di urutan kedua, dan baru kemudian asuransi kebakaran di urutan ketiga. Beliau bahkan secara eksplisit menjelaskan bahwa asuransi kebakaran masih tergolong awam di masyarakat dan keberadaannya masih terasa asing bagi banyak orang. Ini bukan sekadar masalah preferensi pasar. Ini adalah kehilangan kesadaran hukum yang berdampak langsung pada tingkat perlindungan masyarakat terhadap risiko yang sebenarnya sangat nyata dan sangat sering terjadi. Ironisnya, narasumber kami sendiri mengakui bahwa kesadaran atas pentingnya asuransi seringkali baru muncul setelah kerugian terjadi. Misalnya, ketika setelah motor hilang, baru ingin mengasuransikan kendaraan, ataupun ketika setelah rumah terbakar, baru tersadar betapa pentingnya asuransi kebakaran. Padahal, Peraturan OJK Nomor 76/POJK 07/2016 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara tegas mewajibkan pelaku industri jasa keuangan, termasuk perusahaan asuransi, untuk aktif menjalankan program edukasi kepada masyarakat. Ketika kewajiban yuridis ini tidak dijalankan secara optimal, masyarakat tidak hanya kehilangan akses terhadap produk, namun mereka juga kehilangan akses terhadap perlindungan hukum yang menjadi hak mereka. Dari ketiga permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, tentu bukan tanpa solusi. Ada langkah-langkah konkret yang bisa ditempuh mulai dari level regulasi, industri, bahkan masyarakat atau kita sebagai individu. Solusi pertama untuk masalah resiko kepailitan penanggung. Solusi paling mendesak secara yuridis adalah mendorong realisasi pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang mengamanatkan pembentukan lembaga penjamin polis asuransi. Ini adalah mandat yang sudah ada dalam hukum positif kita. Tinggal konsistensi pelaksanaan saja yang harus dituntut. Selain itu, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan perlu memperketat mekanisme pengawasan berbasis risiko terhadap nilai RBC suatu perusahaan asuransi secara berskala dan transparan, serta mempercepat langkah intervensi dini sebelum sebuah perusahaan benar-benar mengalami insolvabilitas. Transparansi laporan kesehatan keuangan perusahaan asuransi juga diperkuat agar masyarakat seperti yang telah disarankan oleh narasumber kami sebelumnya bisa mengecek kondisi penanggung sebelum menentukan membeli polis. Untuk solusi kedua, mengenai masalah under insurance dan ketimpangan informasi. Solusi langsungnya ada di tingkat kontraktual. Penanggung wajib menjalankan kewajiban pengungkapan informasi secara penuh dan bermakna, bukan sekadar menyerahkan dokumen polis tebal tanpa penjelasan. POJK nomor 23/POJK 05/2015 sudah mewajibkan pemberian ringkasan informasi produk yang mudah dipahami sebelum polis diterbitkan. Ini bukan rekomendasi melainkan sebuah kewajiban hukum. Kemudian, perlu dibudayakan praktik penilaian ulang nilai objek pertanggungan secara berskala, mengingat nilai properti terus bergerak seiring inflasi biaya konstruksi, sehingga nilai pertanggungan yang tertera dalam polis benar-benar mencerminkan nilai aset yang aktual dan bukan nilai yang sudah ketinggalan bertahun-tahun. Solusi ketiga untuk masalah literasi. Ini adalah solusi jangka panjang yang paling fundamental. Program edukasi hukum asuransi harus menjangkau masyarakat luas, bukan hanya mereka saja yang datang ke kantor asuransi. Perguruan tinggi hukum, termasuk Fakultas Hukum Untirta yang kami representasikan, memiliki peran strategis dalam mendorong penyuluhan hukum berbasis komunitas. Dan pelaku industri asuransi wajib mengimplementasikan mandatnya berdasarkan POJK nomor 76/POJK 07/2016 secara sungguh-sungguh, bukan sebatas formalitas kepatuhan regulasi. Karena pada akhirnya, hukum yang komprehensif sekalipun tidak akan berfungsi jika masyarakat yang dilindungi tidak tahu bahwa perlindungan itu ada.